Oke, dari semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Alhamdulillah kita masih bisa ketemu di sini walaupun secara daring ya. Yang penting nanti semoga mungkin apa yang saya sampaikan memang nanti akan adalah yang berdasarkan dari pengalaman saya gitu ya. Mungkin beberapa pengalaman itu kan berbeda-beda ya bagi tiap orang, dan nanti mungkin bisa jadi ini salah satu cara ya, kalau dari saya pribadi dari beberapa pengalaman bagaimana sih cara mendapatkan ide dan bagaimana cara menulis PKM itu ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi ya oleh ketua moderator, bahwa saya dapat materi terkait brainstorming ide dan kepengurusan PKM. Oke, kita langsung saja. Nah, oke ya. Nah, ini mungkin yang paling berat gitu ya, di awal itu bagaimana menentukan idenya seperti apa sih gitu ya, yang akan diangkat itu seperti apa, dan nanti dari mana kita akan dapatkan ide ya, nanti akan saya sedikit ulas, tetapi sebelum ke sana kita harus tahu dulu, kalau memang nanti muara kita itu pada PKM, ya maka kita harus tahu dulu filosofi PKM itu dibuat apa sih gitu ya, apalagi sekarang kalau dulu kan Ristek ini, Dikti ini dia bergabung dengan Ristek ya. Kalau sekarang Dikti ini dia bergabung dengan Kemdikbud. Ya, ini juga ada perubahan filosofi juga gitu kan. Ini juga ada di dalam buku panduan PKM ya, Dedek bisa lihat di situ. Nah, intinya apa? Ketika kita akan Kemdikbud punya satu goal yang cukup besar, di mana di situ bagaimana nanti membentuk soft skill dan hard skill ya dari mahasiswa ya. Dan juga ada ini komponen di abad ke-21. Apa sih komponen abad 21 itu? Nanti ada 4C ini. Creativity and Innovation, Collaboration, Communication, dan Critical Thinking. Saya kira ini mungkin kalau kita lihat ini ya, permintaan kebutuhan akan misalkan nanti lulusan ya itu juga sama, nanti bagaimana lulusan itu bisa mencapai 4C ini. Nah, untuk mencapai ini maka kita harus menentukan ya higher order thinking skills-nya, creative thinking seperti apa, dan critical thinking. Nah, ini nanti bisa dicapai dengan melalui ini ke 5 bidang PKM ditambahkan PKM AI, PKM GT, dan PKM GFK. Nah, ini juga nanti merefer dari kita ininya mundur gitu ya, dari Tridharma. Saya kira Tridharma dari juga sudah tahu ya, dari pendidikan, pengajaran, penelitian, pengembangan, dan pengabdian masyarakat. Yang nanti diwujudkan di dalam PKM. Dari PKM nanti adik-adik juga akan diminta untuk berpikir kritis, ya, melihat situasi yang ada di sekitarnya, melihat bagaimana kalau saya jalan-jalan kemudian tahu ada sesuatu yang menarik kemudian diangkat jadi PKM, ya ternyata nanti ini bisa melatih ya kita untuk bisa berpikir kritis dan juga berpikir secara kreatif. Nah, ini juga mungkin sudah disampaikan ya, tapi ini juga penting disampaikan. Kita juga harus lihat kalau kita memang nanti ingin mencari suatu ide yang akan bermuara pada PKM, maka kita harus tahu dulu ya 3 klasifikasi PKM itu. Yang pertama ada PKM 5 bidang, yang nanti ada PKM PE ya. P itu nanti ada PE dan PSH, kemudian PKMM, K, T, dan KC. Itu yang 5 bidang, yang paling banyak juga ya. Kemudian PKM AI, ya, artikel ilmiah dan gagasan tertulis. Kemudian yang ketiga, yang baru juga ini baru di launching tahun kemarin 2019, yaitu PKM GFK, gagasan futuristik konstruktifnya. Ini alhamdulillah ya tahun ini juga ada dari FTP ada yang lolos ya satu di PKM GFK, walaupun cukup baru tapi kita sudah berpartisipasi di situ. Nah, artinya apa? Jangan sampai nanti ini juga harus kita perhatikan ya. Jangan sampai nanti kita ide itu memang nanti bisa masuk ke berbagai bidang, bisa masuk ke PKMP, PKMMT ataupun KC ya. Tapi jangan sampai nanti ide itu juga harus kita tentukan ya. Jangan sampai nanti dia salah kamar. Nah, ini juga penting. Nanti bagaimana biar nggak salah kamar ya kita harus lihat seperti apa di panduan. Nah, biar tidak salah kamar juga, ini misalkan kalau yang banyak ya di PKM 5 bidang itu, nah ini saya buatkan sekuensinya atau urut-urutannya. Nah, biasanya pertama itu kalau memang dari ide itu belum pernah ada yang meneliti gitu ya, kita cari di jurnalnya juga masih sangat minim sekali, maka kita harus lakukan PKM penelitian dulu. Ya. Setelah ada penelitian, setelah kita misalkan
PKM penelitian, baru nanti mungkin ke depan kalau memang diperlukan ada pengembangan lebih lanjut terkait alatnya, mesinnya yang digunakan, itu nanti baru kita masukkan dalam PKMKC. Artinya apa? Di sini sebenarnya kita nggak bisa ujuk-ujuk ya, tiba-tiba langsung bikin PKMKC gitu. Nah, kalau misalkan ini kita lihat di PKMKC dia ada di tengah-tengah, artinya PKMKC itu juga butuh yang namanya data-data penelitian sebelumnya. Karena memang di pedoman itu PKMKC tidak boleh melakukan penelitian, sehingga harusnya sebelumnya sudah ada penelitian, entah itu dari jurnal, entah itu dari sumber yang lain. Tapi kalau belum ada, ya jangan kita masukkan ke PKMKC ide itu. Kita masukkan ke PKMP dulu. Ya, PKMP dulu, kita teliti, kita uji di lab dan sebagainya, baru kalau sudah memang sesuai dengan hipotesis kita, baru nanti di tahun selanjutnya mungkin ya kita ikutkan lagi PKMKC. Ini banyak sekali ya kita lihat fenomenanya, apalagi di teman-teman di UGM itu bahkan satu topik itu pertama jadikan PKMP dulu. Makanya kan UGM banyak sekali PKMP-nya gitu kan. Nanti tahun kedua topik yang hampir sama itu dibuat PKMKC ya. Jadi dibuat alatnya, dibuat prototipenya. Nah, nanti setelah ada prototipenya, sudah ada alatnya, kemudian disosialisasikan ke mitra. Masuklah ke PKMT atau PKMM. Nah, atau juga dari PKMKC, kalau kita memang alat itu benar-benar sangat dibutuhkan, kita langsung bisa komersialkan, masuk ke PKM kewirausahaan. Nah, seperti itu. Nanti dari PKMT misalkan ternyata mitra juga sangat mengapresiasi, dia juga ingin menjual teknologinya maupun juga menjual produknya, bisa juga bermuara PKMK. Ini juga sama bermuara PKMK. Jadi ada ternyata sekuan atau urut-urutannya, nggak bisa kita dari satu ide langsung, Pak saya ide itu langsung PKMT, tapi idenya sangat baru sekali. Lah, nanti dipertanyakan, padahal PKMT itu tidak diminta novelty atau keterbaruan dari ide tersebut. Ya, kalau PKMKC iya, PKMP iya, tapi PKMT kan tidak. Yang penting bagaimana bisa menyelesaikan masalah di mitra. Makanya biasanya kita lihat apakah sudah ada prototipenya dulu. Kalau kita ingin sosialisasi ke mitra, apakah sudah ada alat atau mesinnya dulu yang sudah diuji, ya kan gitu. Alatnya tidak hanya ada alat, tapi alat yang sudah diuji, sehingga nanti di sini tinggal menerapkan pada mitra, menerapkan pada UKM misalkan seperti itu, ya. Nah, ini juga jangan sampai, jadi ini yang perlu kita perhatikan ya, karakteristik dari PKM 5 bidang. Kalau yang GT, nah sebenarnya GT itu juga sama ya, GT, GFK itu sama dengan PKMKC. Berasal dari suatu mimpi, berasal dari suatu ide yang kita ingin wujudkan, tetapi kalau PKMKC itu mimpi atau ide yang ingin kita wujudkan itu bisa direalisasikan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Itu maksudnya PKMKC. Tapi kalau ide itu ternyata susah ya karena ada nanti birokrasi, perizinan, administrasi, butuh banyak pihak-pihak yang terkait. Nah, itu bisa masuk artinya misalkan untuk melaksanakan program ya ide itu misalkan lebih dari 2 tahun misalkan, nah atau lebih dari 1 tahun itu masuknya ke PKM GT atau PKM GFK. Nah, GFK itu juga dia menarik karena apa? Sebenarnya PKM GFK itu dia digunakan atau fungsikan untuk menarik pada pengguna di media sosial. Makanya dia yang gagasannya konstruktif. Jadi ada video penjelasan seperti apa, tidak hanya gagasan, tapi gagasan itu diwujudkan dalam satu video biar viewers nantinya kan nanti pasti wajib diupload di YouTube ya, itu tahu dan viewersnya juga punya target. Nanti targetmu siapa? Apakah millennials? Apakah targetnya siapa? Jadi harus jelas targetnya di PKM GFK itu. Ya, jadi prinsipnya sama ya dari mimpi akan diwujudkan. Cuma yang menjadi batasan adalah waktu. Kalau KC kurang dari 1 tahun, tapi kalau lebih dari 1 tahun dia masuknya ke GT dan GFK seperti itu. Nah kemudian, nah ini dari mana kita bisa dapat ide itu? Ya biasanya memang ide itu berasal dari ini pengalaman pribadi. Nah kita misalkan punya pengalaman mungkin pengalaman dimanapun gitu ya, pernah jalan-jalan kemana, tahu atau misalkan melihat di tempat yang lain itu, oh ternyata ada yang baru toh ini, ternyata ada teknologi ini toh saya baru tahu. Nah itu harus kita identify juga. Nah caranya bagaimana tuh mengidentify? Ya masuk kedua, bahwa ide itu dia harus didefinisikan. Minimal kita di situ menulis ya apa masalahnya dan kira-kira solusinya apa. Gitu ya. Misalnya kita tahu di lapang ada masalah seperti saat ini di Kota Malang loh kok ini PDAM-nya warnanya hitam gitu. Misalnya bagi yang Malang kan tahu ya, lagi in beberapa hari ini bahwa seperti kopi ini airnya di beberapa ini di Kota Malang itu. Nah, itu ada masalah, kira-kira solusinya apa? Apakah perlu pakai membran, apakah perlu pakai ini? Karena dia ada kecemaran dari solar misalkan ya, dari minyak, tumpahan dari minyak. Nah, itu bagaimana kan?
ide itu kemudian kita ini kan tuliskan dalam 2 kalimat ya, apa masalahnya dan apa solusinya. Kemudian nanti setelah itu juga kita kembangkan lagi apakah dia bisa menyelesaikan masalah tidak hanya di Malang, apakah bisa nanti di kondisi di tempat yang lain. Nah, itu nanti pengembangan selanjutnya. Tetapi di sini kalau ingin membentuk pertama kali ya, kita harus ini dulu ada 3 step ini yang saya tuliskan ya, ini saya ambil dari beberapa referensi. Jadi yang pertama itu untuk menemukan suatu ide yang inovatif itu ini. Yang pertama caranya ya bisa ini kiat-kiatnya mungkin ya. Dan ini juga berdasarkan pengalaman kan. Jadi think like a traveler. Kita tahu kalau kita sebagai traveler itu kan kita berada di tempat yang baru, kemudian kita mengamati situasi kondisi yang berbeda, kemudian di situ kita melihat sesuatu hal yang baru, kemudian kita berpikir ya apa namanya kok seperti itu, kalau kita nggak tahu kita harus tanya ke orang. Nah, jadi kan gitu traveler itu kan. Jadi dia mikirnya kalau saya ingin ke sini, saya nggak tahu saya harus tanya ke siapa, ya. Harus ngamati seperti apa proses kerja. Misalnya tiba-tiba saya nggak pernah keluar negeri, tapi saya langsung ke Jepang gitu. Pasti kan bingung orang yang nggak tahu, nggak pernah ke Jepang ya, sendirian ke sana, pasti akan bingung dengan sistem yang ada di sana. Sehingga diamati dulu, dipelajari. Baru itu, oh ternyata ada yang seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi berpikir seperti apa namanya traveler atau misalkan adik-adik ini ada juga cerita menarik ini ya. Ada seorang apa namanya kepala rumah sakit di London itu kepala rumah sakit ya, dia melihat Formula One, tapi kemudian terus dia lihat di bagian ininya pit stopnya itu ya. Bayangkan itu mengganti roda 4 itu hanya waktu kurang dari 10 detik ya. Itu bagaimana kerja timnya kok bisa seperti itu? Akhirnya kepala rumah sakit London itu tadi minta untuk dilatih ya, anggota rumah sakitnya dia itu ketika menangani apa namanya pasien di ICU atau di IGD itu secepat itu. Bagaimana biar langsung tertangani, ini harus kemana biar lebih tahu. Nah itu kan kita tahunya idenya dari mana? Mungkin bukan dari hal yang serupa, tapi kita tahu ide itu dari tempat yang lain, kemudian kita adopsi di kondisi yang sedang kita alami atau yang sedang kita kerjakan saat ini. Kemudian yang kedua, nah ini daydream, melamun ya. Ternyata melamun juga penting ya, adik-adik. Kadang perlu rileks ya, artinya ketika tugas banyak, praktikum menumpuk, tugas tiket masuk dan sebagainya, ya itu bolehlah ya, ya tetap dikerjakan. Tetapi setelah itu perlu ada ya me time gitu ya. Silakan melamun, sambil ngopi, sambil ya diem gitu kan, ngapain pokok di paling santai rileks, nanti lama-kelamaan akan muncul imajinasi. Akan muncul, oh ini kayaknya gini ya, oh ya saya punya pikiran ini, ya kan. Punya ini apa namanya ide-ide cemerlang biasanya muncul juga pada ketika kita melamun, pada ketika mungkin ada juga yang ketika di kamar mandi kan gitu ya dan sebagainya. Kemudian be empathetic gitu ya. Nah, ini juga ketika kita memposisikan kita punya empati yang banyak gitu ya atau kita memposisikan punya beberapa empati, melihat di situ kondisi sekitar. Oh ternyata tetangga saya itu ada yang butuh apa namanya seperti ini. Oh ternyata di sekitar saya itu ada misalkan apa namanya apa ya misalkan kayak tempat panti asuhan gitu yang ternyata dia tuh kesulitan untuk menerima donatur sehingga kayaknya butuh sistem. Nah itu kan jadi ide juga. Ketika kita nanti biasanya BMTatik ini akan menjadi banyak ide-ide untuk di PKM-T gitu ya, atau PKM-M gitu kan, yang kita bisa lihat dari kondisi di sekitar dari mitra. Kemudian selalu ini ask why gitu ya. Ini biasanya bagi adik-adik yang kuriusnya tinggi enggak masalah, tapi mungkin kalau kita ingin mendapatkan beberapa ide-ide inovatif itu maka setiap hal yang kita temui kita harus menanyakan, kok bisa seperti itu ya? Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, itu nanti kita baru cari kenapa kok bisa. Nah, kemudian yang terakhir, build a creative network. Nah, ini setelah kita menemukan banyak ide, ya circle kita, lingkungan kita juga harus yang mendukung ya, yang juga sama-sama berpikir kreatif. Dan ini biasanya kita membuat tim. Nah, makanya PKM itu kenapa nggak mungkin cuma 1-2 orang, pasti minimal 3 orang, karena tim. Untuk bisa merealisasikan ide-ide itu, kita butuh banyak orang dengan disiplin ilmu yang berbeda, ya, yang nanti bisa mengembangkan konsep ide utama untuk sesuai dengan kondisi yang ada. Nanti semua itu jika adik-adik sudah dapatkan ya dari melamun, dari melihat sekitar, dengan bertanya-tanya terus, jangan lupa semua ide yang muncul, walaupun itu terlintas apa namanya cuma sebentar, langsung tuliskan semua ide itu tulis. Nah ini kalau orang bijak mengatakan ini ya ikatlah ilmu itu dengan menulis. Nah ini juga sama, ikatlah ide itu dengan menulis. Apapun idenya ya sediakan kan sekarang di HP juga ada notes ya.
Langsung aja, oh saya punya pikiran ini nih, coba catat aja dulu. Nanti suatu saat ketika kita 2-3 hari atau 1 minggu yang akan datang, baru kita buka, oh ya saya dulu kepikiran ini, kenapa nggak saya manfaatkan lagi. Nah seperti jadi tulis dulu apapun yang kalian dapatkan ide itu, walaupun itu ide-ide liar gitu ya, imajinasi yang ini pokoknya tetap positif ya, tuliskan semuanya. Nah baru setelah itu kita bisa mengembangkan ide tersebut dalam ini brainstorming map atau di situ ini teknik ya untuk mengembangkan suatu ide. Biasa pakai template seperti ini. Jadi dibuat kayak mind mapping gitu ya. Jadi apa topik atau idenya, nanti faktornya apa, itu yang berpengaruh apa. Saya biasa suka seperti ini. Jadi ketika saya mengerjakan apa itu selalu saya buat ini, ada beberapa kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita ini. Nah, PKM juga nanti sama, dari ini mana yang akan bisa kita gabung. Mana, saya biasanya juga gitu kalau ada anak-anak datang membawa suatu konsep ide itu ya, atau membawa satu, "Pak, saya ingin PKM tentang ini," gitu ya. Nah, saya lihat dulu, ini sudah pernah dibuat brainstorming dulu apa belum gitu ya. Nah, kalau belum coba kita brainstorming lagi dengan saya gitu, dibuat seperti ini. Ya, nanti apa faktornya, ini dipengaruhi oleh apa, kemudian kira-kira nanti arahnya tujuannya kemana, kemudian hambatan-hambatan kira-kira terjadi seperti apa. Ya minimal kita SWOT lah, itu nanti juga akan apa namanya bisa untuk ini brainstorming idenya, ya seperti itu. Nah, setelah kita dapat ide, nah kadang ini oke ya kita sudah dapatkan ide itu mungkin kalau memang dari awal kita sudah bisa seperti ini, tapi kira-kira dari mana nanti ya sumbernya ide itu, ya apa namanya, kira-kira dari mana saya bisa mendapatkan banyak inspirasi-inspirasi untuk ide-ide baru misalkan. Nah, ini kalau berdasarkan pengalaman saya, ya karena saya suka melihat film misalkan, ya saya biasanya berawal dari movies ya, dari film-film science fiction, dari action movie, dari kartun bahkan ya, kartun-kartun ini sekarang kan juga sudah banyak yang apa namanya, nanti saya tunjukkan seperti apa ya. Kemudian dari YouTube. Nih sekarang saya kira Dedek dari YouTube juga banyak sekali ya, follow di situ beberapa channel-channel YouTube yang dia memberikan apa namanya update terkait teknologi terbaru dan apalagi di sosial media misalnya di Facebook, di apa IG, kemudian di Twitter apa kok ya, follow aja beberapa yang kita memberikan informasi-informasi yang inovasi apa yang dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian referensi yang lain bisa dari SDGs. Nah, ini kan saya kira juga banyak ini ya, ada 17 poin itu kita bisa ngambil dari situ, atau kalau adik-adik nanti ingin mengembangkan di riset ya atau ingin PKMP ya, itu kita bisa ini mengacu pada roadmap penelitian entah itu di kementerian ya secara nasional, kementerian yang kita tuju, entah kementerian energi gitu ya, atau nanti juga bisa dari roadmap-nya UB. Ini saya kira roadmap UB juga sudah ada yang terbaru, nanti saya tunjukkan. Ya. Nah, sekarang saya masuk misalkan yang pertama dari movie, kita lihat di sini. Kita lihat di filmnya Star Trek dulu, ya ada suatu alat dia untuk menerjemahkan, ya alat satu kecil kayak HP ini dia bisa mentranslate apa yang dikatakan alien dan sebagainya sehingga dia bisa mengerti apa yang dikatakan. Nah ini ternyata dulu sudah punya pikiran seperti itu, sekarang sudah ada apa? Ya ini Google Translate yang bisa ada di HP adik-adik. Bahkan sudah ada, tidak harus ada HP tapi ada device lain yang kecil juga ada. Orang ngomong apa kita langsung bisa mendengarkan apa transliterasi ininya. Ini kan menarik ya untuk di KC juga. Hologram juga sama, ya holografi 3D ini juga sudah ada. Dulu dibuat seperti ini, sekarang juga ada. Di film-film saya yakin banyak film yang lain, ya ada Aquaman dan sebagainya, itu juga dia menggunakan ini untuk menjelaskan kondisi beberapa tahun yang akan datang. Bisa jadi nanti kita gunakan teknologi ini, misalkan saya juga punya ide, misalkan menggunakan holografi 3D untuk perkuliahan. Jadi dosen itu nggak perlu datang ke kelas. Apalagi di era pandemi seperti ini, dia cukup ada proyektor yang bisa mengeluarkan ininya dosen. Jadi yang ngajar nanti adalah holografi, kan bisa jadi juga seperti itu. Atau ini ya kita lihat di agen-agen ini ya, Mission Impossible itu semua alatnya itu pasti sangat high tech semuanya gitu kan. Apalagi ini kita tahu misalkan yang dari seri yang Ghost Protocol misalkan dia di situ ada sarung tangan bisa nempel di kaca. Ini kan menarik sebenarnya kalau bisa, kok bisa dia ada apanya di situ? Apakah pakai elektromagnetik atau pakai apa gitu kan? Nah ini kan bisa dipakai bagi nanti orang-orang yang mengurangi resiko kecelakaan kerja bagi orang-orang yang ini membersihkan jendela gitu kan, jendela di gedung-gedung bertingkat atau untuk pekerja yang seperti jadi nggak perlu pakai apa sling atau ini ya pengikat untuk safety K3-nya, tapi cukup ini dengan ditambahkan apa ya,
bisa membantu juga ini. Kita bisa buat prototipenya. Atau ini dari Fast Furious, ternyata di situ ada God Eyes ya. God Eyes ini misalkan ya, bagaimana dengan bantuan CCTV kita bisa melihat, bisa mengidentifikasi, bisa melacak seseorang ada di mana. Ini kan menarik sebenarnya. Adik-adik bisa aplikasikan untuk misalkan untuk mengecek napi yang kabur. Kemarin sempat berita heboh di Indonesia ya, ada napi yang kabur dan sampai sekarang entah itu benar atau tidak napinya ya, apakah sudah kembali ke negara asalnya. Nah, ini kan menggunakan ini bisa kita lihat ya, ini juga bisa untuk sistem proteksi. Bisa juga nanti bagi orang-orang bisa menangkap penjahat, juga bisa menangkap beberapa pelaku kriminal yang ada di jalan dan sebagainya. Ya. Kemudian dari film juga, misalkan dari Iron Man gitu ya, atau dari saya kira film-film superhero itu pasti punya ini ya, apa namanya, alat-alat canggih yang mungkin bisa kita adopsi juga. Contohnya misalkan dia punya ini, apa namanya, komputer yang apa namanya, virtual screen ya, yang dipakai Tony Stark ini misalkan ya. Nah, ini kan sekarang juga sudah ada, sudah dikembangkan. Ini pakai virtual reality, nanti kita bisa menggunakan seperti itu. Bahkan untuk keyboard juga sudah ada infrared, ya kan. Kemudian Jarvis, nah kita tahu ya komputer cerdas pakai artificial intelligence punyanya ini, ternyata juga sekarang sudah diadopsi di rumahnya Mark Zuckerberg itu, dia menggunakan Jarvis juga. Ada asisten rumah tangganya dia yang persis nanti bentuknya seperti Jarvis. Ini saya kira Microsoft juga mengembangkan ya. Mark Zuckerberg juga mengembangkan. Saya kira ini bisa jadi suatu saat juga akan terus dikembangkan seperti itu. Kemudian dari film kartun misalkan ya. Nah, kita tahu ya, dia Doraemon misalkan dari baling-baling bambu, kemudian sekarang sudah ada ya orang bisa terbang dengan pakai baling-baling juga tapi tidak seperti di atas seperti ini tapi seperti roketer ini kan. Sekarang juga sudah ada orang bisa terbang dengan ada perangkat jet itu ya. Ini sudah banyak sekali yang mengembangkan prototipenya ini. Atau mungkin dari film ya ini ya Stand By Me misalkan dari Doraemon juga kita lihat sistem tata kerja ini biasanya untuk PKM ini ya PKM GT ya. Bagaimana mendesain tata kota yang eco-friendly gitu kan. Ini kita lihat sekarang juga sudah ada mobil terbang, bisa jadi nanti tidak seperti ini ya jalan raya, tapi ada yang di atas, ada di atasnya lagi seperti kayak pesawat terbang itu kan lalu lintasnya kan berlapis. Nah, bisa jadi nanti akan seperti itu. Ini kan kita bisa mengadopsi ya sistem itu nanti dengan sesuai dengan kebutuhan apa yang ada. Atau ini dari film kartun juga ya. Ini apa namanya, bagaimana dia menciptakan alat apa namanya, makanan yang jatuh dari langit gitu kan. Nah, ini sekarang kan kita juga sudah bisa mencetak makanan dari printer 3D. Nah, tinggal kita kreasikan nanti yang seperti apa, mau yang halal kah, mau yang seperti apa, yang sehat, yang sesuai dengan kebutuhan gizi bisa juga gitu kan. Kemudian, nah ini yang saya ikuti sampai sekarang karena anak saya mengikuti Agent Ali ini ya, selalu melihat sehari 3 kali ini. Jadi kita lihat ada teknologi iris di situ ya, Infinity Retinal Intelligence System. Bagaimana dengan satu ini kacamata ini ternyata bisa untuk mendeteksi pergerakan lawan, mendeteksi kemungkinan bahaya dan sebagainya. Nah, sekarang ternyata ini kita lihat bagaimana di situ agricultural apa namanya travel traktor. Jadi traktor itu bisa digerakkan nanti dengan menggunakan kacamata ini. Bisa jadi nanti suatu saat kita remote control bukan pakai lagi joystick, tapi kita pakai kacamata. Tinggal klik di sini, nah nanti dia akan menjalankan ya apa yang ada di depan kita, menjalankan drone, menjalankan traktor dan sebagainya. Ini juga sudah ada sekarang dikembangkan seperti ini, ya bentuknya retina ada beberapa virtual screen juga, ada yang smart glasses ya, di situ sudah ada jamnya, bahkan sekarang Google Glass ya, adik-adik bisa cek di situ Google Glass juga sudah mengeluarkan ini beberapa fitur-fiturnya juga. Nah, itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, ya dari movie sebenarnya banyak movie yang lain ini contohnya saya ambil beberapa contoh movie gitu ya. Sebenarnya movie yang lain dari superhero banyak sekali yang bisa kita adopsi juga ya atau punyanya beberapa agent itu kan pasti high tech semua. Yang kedua dari YouTube. Nah, ini kita lihat banyak sekali channel-channel YouTube yang dia memberikan update informasi. Misalkan di situ ada Tech Insider ya. Di situ kalau kita lihat di situ ada ya ini kan ada Elon Musk gitu ya, SpaceX, kemudian teknologi apa seperti itu. Kemudian juga ada ini dari CNN. Biasanya kalau saya di Indonesia kan lihatnya CNN Tech News itu ya. Itu dia memberikan beberapa update teknologi yang ada ya. Bahkan sekarang sudah ada prototipe. Ini kan mobil tapi sekarang terbang. Ini zaman Doraemon sudah diperkirakan ada mobil terbang. Zamannya Goku juga misalkan gitu ya, juga sudah ada. Nah, tapi sekarang sudah dibuat prototipenya dan sudah ada. Bahan ini beneran bisa terbang juga gitu kan.
Kemudian ada New Era Tech. Nah, ini juga ada berkaitan dengan apa namanya smart electric vehicle, kemudian beberapa contoh smart yang lainnya, ya. Dan bahkan sekarang pengiriman juga sudah menggunakan drone. Ini Amazon itu dia sudah mengirim beberapa ini barangnya menggunakan drone, ya, tidak menggunakan kurir lagi tapi menggunakan drone. Nah, ini bisa kita adopsi juga kan untuk mengirim apapun di era pandemi seperti ini, misalkan nanti untuk geseknya atau transaksinya juga bisa lewat aplikasi atau langsung di sini juga bisa. Ya, ini contohnya. Atau nah ini juga dari YouTube yang lain ada TED Ed gitu ya. TED Education ya. TED itu juga bagus sekali, ada TED Talks, ada juga yang ini nanti bisa Adik-adik lihat itu menjelaskan semua fenomena-fenomena. Kalau yang Indonesia ini yang bahasa Inggrisan ya. Kalau yang Indonesia itu kok bisa gitu ya. Nah, ini juga sebagai sumber referensi kalau menurut saya untuk PKM GFK itu saya selalu merefer ke sini. Ya, karena dia cara menjelaskannya itu sangat jelas sekali. Nah, kalau kita punya ide dan ingin dibuat GFK, ya terus merefer seperti ini, bagaimana cara membuat animasi dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian referensi yang lain, misalkan dari ini, karena penelitian ya, ini karena DP saya kira juga ada litbangnya terkait energi ya. Nah, ini saya ambil misalkan di situ roadmap bioetanol. Di situ kan roadmap itu sudah dijelaskan ada peta jalan ya, ada waktu yang sudah ditentukan oleh pemerintah untuk memproduksi bioetanol bahkan sampai 2025. Nah, kita lihat aja di situ di 2025 sampai 2025 teknologinya gimana? Oh, ternyata di situ dia memproduksi bioetanol dari apa? Lignocellulose fiber. Artinya ini yang generasi kedua, kan generasi satu itu yang dari ini ya, minyak, generasi kedua itu dari biomasa. Nanti ada juga yang tahun ini yang lagi juga generasi ketiga bioetanol itu dari mikroalga. Nah, itu ini Indonesia sampai ini baru yang generasi kedua. Nah, ini bagaimana nanti konversinya? Bisa juga nanti dijadikan penelitian, bisa juga dijadikan apa namanya? KC ya alatnya, atau juga bisa kalau memang sudah ada teknologinya dan sudah apa namanya hasilnya ini. Saya kira ini semua bisa kita gunakan ya. Dan biasanya kalau saya menyarankan adik-adik di situ fokusnya misalkan ke ini, misalkan ke pangan dan energi. Kenapa? Karena selama manusia hidup itu pasti butuh pangan dan energi. Jadi itu adalah suatu inovasi yang tidak akan pernah mati, tidak akan pernah berhenti ya ketika manusia itu masih ada di muka bumi, pangan dan energi itu. Ya. Kemudian, nah ini ada juga tadi saya katakan riset apa namanya roadmap ya di apa namanya atau rencana induk penelitian ya RIPUB ini tahun 2000 baru digedok kemarin ya tahun 2020 ada 9 tema unggulan mulai dari ini mungkin kita bisa masuk ke energi terbarukan, bisa masuk ke kemandirian pangan gitu ya atau agrowisata dan sebagainya atau lingkungan juga. Nah, ini saya ambil contoh ada roadmap sampai tahun 2025 terkait energi terbarukan misalkan di situ terkait PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah, kan artinya apa? Kalau kita itu bisa melakukan riset yang itu juga sejalan dengan rencana induk penelitian UB dan juga nasional, itu potensi untuk bisa diterima proposalnya juga akan tinggi. Karena kita mudah untuk bercerita di latar belakang. Bahwa ide saya ini juga sesuai dengan rencana induk penelitian UB tahun 2025 dan juga rencana induk Dirjen apa namanya energi pada tahun 2025 juga. Nah, jadi kan itu kemungkinan lolosnya juga akan semakin besar kalau kita mengacu pada yang sedang dikerjakan. Kan kita membantu untuk merealisasikan kan gitu. Membantu pemerintah juga untuk ataupun UB merealisasikan penelitian-penelitiannya seperti itu. Nah, kemudian kalau bagaimana membentuk ini apa namanya proposalnya? Saya kira kalau untuk menulis proposal ya ini ya kita harus melihat pada buku pedoman PKM. Ya ini ibaratnya kitab sucinya ya. Kalau kita di Islam kitab sucinya kan Al-Qur'an gitu misalkan ya. Nah, itu semuanya ada di Al-Qur'an. Kalau kita ingin nanti masuk surga, gimana kiat-kiatnya apa saja dipenuhi semua ada di Al-Qur'an. Nah, ini kalau untuk PKM semuanya ada di buku pedoman ya. Baca dengan hati-hati, pelajari, pahami, kemudian patuhi semua peraturan yang ada di PKM. Karena ini PKM ini unik ya. Bahkan sampai penilaiannya, rubrik penilaiannya, lembar penilaiannya, proposal, presentasi, PIMNAS pun itu sudah ada poin-poin yang sudah dijelaskan di situ. Jadi kalau kita ingin memaksimalkan, ya kita tinggal ngambil berapa persentase yang terbesar di situ.
Dan kemudian untuk bisa menulis yang baik juga selalu update infonya. Misalkan kemarin ada adendum, ternyata ada perubahan dari pedoman PKM yang lama ini, karena ini kan disusun ketika belum pandemi. Nah, setelah pandemi ada adendum, dan nanti kalau ada perubahan lagi harus selalu update. Kemudian yang paling penting juga lihat contoh dari proposal ataupun ide-ide yang sudah dituliskan kakak tingkat sebelumnya. Nah, ini saya juga kemarin menyarankan ke Pak Yusuf ya, di kemahasiswaan kita tuh punya inkubator ide-ide PKM gitu ya. Jadi jangan sampai ide PKM itu menguap begitu saja, tapi kita simpan dalam diinkubasi, nanti mana yang bisa dilanjutkan, mana yang tidak, atau mana yang bisa dijadikan referensi untuk adik tingkat. Nah itu harusnya kemarin masih bingung apakah itu di ARSC, apakah itu nanti ada di ABC atau di mana ya untuk inkubasinya. Ya, tapi yang penting saya kira kalau adik-adik pasti tahu ya dari kakak tingkat, pokoknya ambil yang kemarin juara-juara ya, nanti biasanya bisa lihat dari situ seperti apa cara menulisnya. Nah, kemudian apa sih manfaat kalau adik-adik itu mengikuti PKM ini gitu kan ya? Atau apa namanya bahkan nanti sampai ke PIMNAS gitu ya. Nah, ini jelas ya. Saya kira ada ini ya satu-satunya di FTP yang berani menerapkan ini cuma FTP, yaitu ketentuan sesuai dengan SK Dekan tahun 2013 yaitu ketentuan pembebasan ujian tugas akhir atau skripsi bagi mahasiswa berprestasi dalam kompetisi karya ilmiah. Jadi kalau adik-adik lolos PIMNAS, juara di international competition itu bisa lolos ini ya skripsi, bebas skripsi. Nah ini cuma ada di FTP dan ini banyak sekali sudah ternyata stimulus ini itu menyebabkan juga banyak inovator-inovator muda dari FTP. Ini contohnya ya, yang kemarin tahun 2018 ini ada 2 bimbingan saya juga di PKM. Nah ini kita lihat anak berapa ini, sekitar 18 orang yang bebas skripsi karena PIMNAS saja, belum dengan yang lain. Sudah ada ini bukti realnya, tidak hanya SK saja, tapi sudah ada bukti real di SK-kan lagi sama dekan ya tahun 2018, orang-orang yang dengan NIM dan dengan prodi seperti ini, jurusan seperti ini, itu sudah bebas untuk skripsi dengan judulnya. Yang tahun 2019 kemarin saya belum ada ya, di sini ada 2 bimbingannya Pak Joko juga di situ. Nah ini kalau kita lihat kan dari TP juga cukup banyak ya, ada berapa di sini? 6, ada 7 ya, ada 7 ya, dari sekian ternyata ya TP lumayan banyak yang dia lolos skripsi dengan mengikuti PKM itu sendiri. Nah, nilai lainnya apa benefit apa yang ada didapatkan ya ini ya berdasarkan ini juga dari pengalaman-pengalaman kakak tingkat kalian yang sudah sukses ya dari alumni PIMNAS, alumni PKM juga. Nah itu ternyata ketika kita sudah terbiasa dengan ritmenya PKM juga itu ternyata kita ketika di dunia kerja dapat meningkatkan ini kemampuan dalam presentasi, personal branding kita akan terbentuk. Kemudian kita juga akan lebih siap ya secara mental ya untuk dalam interview kerja kita karena di PKM juga sudah apalagi di PIMNAS diuji oleh profesor-profesor 5 lagi gitu kan. Nah, kita makanya kalau dalam interview pasti akan lebih mudah. Tidak hanya kerja, interview untuk beasiswa juga sama. Nah, ini juga nanti saya tunjukkan ya ada beberapa alumni juga di TEP itu yang dia dengan mengikuti PIMNAS dan ada sertifikat PIMNAS-nya itu ya atau PKM itu dia bisa digunakan atau LKTI yang lainnya itu bisa digunakan atau menjadi nilai plus untuk mendaftarkan ini apa LPDP terutama di luar negeri. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini bimbingannya Pak Yusron dulu ada Agung ya, ada Ginta, kemudian ada yang lainnya. Ini semuanya dua ini kuliah di Wageningen di Belanda semuanya. Nah, ini ternyata ya itu tadi saya katakan saya membuat tadi juga berdasarkan dari pengalaman, jadi saya juga melihat dari pengalaman-pengalaman yang lain ternyata itu punya nilai plus. Bekal dia ketika dulu membuat PKM sampai diuji dalam level PIMNAS ya. Ternyata dia juga nanti itu bisa membentuk karakter dia nanti ketika dia berada di mendapatkan apa namanya beasiswa ya dan juga kuliah di luar negeri. Ada juga yang PMDSU atau beasiswa percepatan S2 langsung S3 ya. Ada juga alumni PKM. Nah, mungkin seperti itu ya secara singkat mungkin ya sharing kita kali ini mungkin kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Ya, terakhir ya, orang yang inovatif adalah orang yang tidak pernah mati pada tantangan setiap zaman. Ya, sehingga teruslah berinovasi ya, jangan biarkan ide-ide dan imajinasi adik-adik semuanya itu beristirahat ya. Terus diasah, terus dikembangkan dan jangan lupa juga terus dicatat ya. Setiap ide yang muncul catat, setiap muncul ide catat. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Angki atas materi yang luar biasa mengenai brainstorming ide dan kepenulisan yang sudah kita ketahui bersama.
Sebelum saya membuka sesi tanya jawab pada pagi hari ini, kepada seluruh peserta, dipersilakan untuk mengisi link presensi yang ada di kolom chat terlebih dahulu. Ya. Oke, langsung saja. Untuk itu saya akan membuka sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya terlebih dahulu untuk materi dari Bapak Angki. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa mengetik di kolom komentar dengan format nama _ izin bertanya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa mengirimkan formatnya di kolom chat. Mungkin untuk teman-teman bisa nanya, apalagi nih banyak angkatan 2020 kan, bisa jadi mulai awal nih untuk nanya-nanya ke Pak Angki, gimana sih trik-triknya atau gimana, atau mengenai per-PKM-an sendiri, karena ini udah disediain nih wadahnya untuk angkatan 2020, agar bisa mengembangkan ide-ide yang kalian punya untuk bisa maju ke PIMNAS, kayak gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, karena ini sebentar lagi juga bakalan mau ada PIMBA kan ya. Dari teman-teman angkatan 2020, kalau ada pertanyaan, boleh nih ditanya-tanya mumpung ada Pak Angki nih yang siap untuk menjawab. Atau mungkin pertanyaannya bisa langsung saja ya, atau kalau mau langsung tanya langsung tidak lewat chat ya boleh ya, silakan monggo. Iya Bapak. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan langsung mengunmute. Ya, ini ada pertanyaan Bapak dari Lucky Chandra. Izin bertanya Pak, untuk pembentukan tim yang efektif itu seperti apa ya Pak? Mungkin lebih ke job desk yang dibutuhkan itu seperti apa saja? Mungkin kepada Bapak Angki dipersilakan untuk menjawab. Baik, dari Lucky Chandra ya. Nah, ini juga menarik ya, karena memang tadi perlu adanya teamwork juga. Nah, kalau di panduan itu kan disarankan pembentukan tim itu untuk PKM yang nanti bermuara untuk PKM ini ya, PKM Dikti ya, bukan PIMBA ya. Jadi kalau PKM Dikti ini memang disarankan, di situ disarankan ya, berbeda angkatan dan berbeda jurusan atau program studi. Jadi usahakan, kenapa? Karena itu nanti akan juga membentuk ritme nanti di dalam tim. Dan pengalaman juga, kalau kita hanya dari satu misalkan prodi yang sama, itu ya ngelutek di situ, maksudnya muter-muter di situ. Tapi kalau kita memang dari 3 prodi yang berbeda misalkan ya, atau salah satu yang berbeda, mungkin nanti ada sudut pandang yang berbeda dari keilmuan yang telah dimiliki. Nah, cara membentuk tim yang efektif seperti apa? Gini, kalau saya ininya ya, yang jelas karena di dalam PKM itu ada beberapa pekerjaan yang cukup berat dan itu harus di PJ-kan ya, atau di PIC-kan. Misalkan yang pertama untuk desain. Ya, misalkan kalau adik-adik di KC gitu ya, pasti perlu ada yang membuat desain alat yang paham tentang AutoCAD misalkan, yang paham tentang membuat desain juga di PPT. Kemudian yang kedua, yang pinter presentasi, karena mau nggak mau nanti kalau untuk kayak di PIMBA juga ataupun nanti ketika adik-adik lolos pendanaan gitu kan pasti juga ada presentasi. Ya. Pilih teman yang pinter atau jago di presentasinya. Kemudian juga pilih yang dia rajin, ya gitu ya. Misalkan kalau ingin mencari sesuai dengan job desk-nya, lihat dia yang rajin. Kenapa? Karena rajin nanti di situ di PKM juga kalau adik-adik lolos pendanaan kan ada membuat logbook, kemudian itu juga harus setiap kali harus ditabulasikan, kemudian menyusun laporan keuangannya, kemudian menyusun beberapa juga harus ada laporan kemajuan dan sebagainya. Itu butuh memang orang-orang yang rajin di bidang itu. Biasanya kalau cowok semua, nah ini ya memang kalau memang ada yang rajin sih tidak masalah. Biasanya agak susah gitu ya. Memang kadang ada salah satu yang mungkin ngambil dari yang cewek gitu ya. Misalkan kalau cewek biasanya lebih rajin gitu kan.
Nah, biasanya seperti itu dikombinasikan. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau saya kurang lebih ya 3 itu sih yang paling apa namanya harus terpenuhi ya. Ada yang memang di situ ahli di bidang desain ya, desain grafis, ada yang ahli di bidang untuk presentasi dan juga ada yang ahli atau yang dia rajin ya di satu bidang tertentu. Saya kira itu kalau kita kombinasikan insya Allah bisa menjadi satu tim yang ini ya baik ya. Dan itu juga ya itu idealnya, tapi kan kembali lagi bisa jadi nanti kalau diisi dengan orang-orang yang apa namanya critical thinking semuanya, ya itu juga nanti mungkin bisa jadi terjadi banyak ini ya apa namanya gesekan-gesekan. Tapi tidak masalah, itu malah bagus ya. Gesekan itu memang harus diadakan dan kalau perlu harus ada dalam satu teamwork. Ya kan beras itu dia tidak akan bisa jadi putih kalau tidak digesek dengan beras yang lain kan gitu ya. Jadi memang harus kita ini kan gesekan dengan tim, satu rekan tim itu pasti harus ada karena nanti membentuk suatu ikatan emosional, membentuk suatu kekompakan, kesolidan ya. Itu juga harus ada yang seperti itu. Bahkan kalau tim itu biasa-biasa aja tidak ada konflik misalkan. Nah, itu juga perlu dipertanyakan kok bisa seperti itu gitu kan. Jadi emang normal itu normal ya, ada konflik itu antar ini normal. Makanya dalam membentuk tim kita juga harus perhatikan itu ya. Dan yang paling penting ini deh ya, komitmen gitu juga harus penting dalam membentuk tim. Karena walaupun dia ahli semuanya gitu ya, tapi kalau dia tidak punya komitmen ya percuma. Nanti yang kena yang ngerjakan semua ya salah satu orang. Karena ini kan kerja teamwork. Jadi semuanya harus punya yang namanya komitmen untuk membawa ide ini ya dan apa namanya bagaimana nanti bisa ditanyakan ya mungkin di materi selanjutnya ya ke Mbak Revi gitu ya atau mungkin di sini kan juga ada beberapa kakak tingkat kalian ya yang juga lolos PKM juga seperti apa nanti bagaimana kira-kira dia menghadapi teamwork-nya ya selama PKM itu seperti apa pasti ada ini apa namanya konflik-konflik itu dan itu wajar sekali ya tapi tadi kurang lebih yang saya sampaikan 3 itu tadi ya jadi mungkin kalau dari job desk-nya dia ada yang ahli di bidang ini ya mendesain, ada yang ahli di bidang presentasi dan ahli di bidang terkait rajin ya untuk menulis ya atau di kepenulisan seperti itu. Ya, Chandra. Ya, terima kasih kepada Pak Angki atas jawabannya. Mungkin dari Lucky Chandra ada tanggapan. Ya, terima kasih sama-sama. Mungkin tidak ada tanggapan dari Lucky Chandra. Terima kasih Pak, kata Lucky Chandra. Ini Pak ada pertanyaan kedua dari Nining Pambudi. Kepada Nining Pambudi, dipersilakan untuk meng-unmute speaker-nya. Baik Pak, Kak, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya mengenai tentang ide atau sebuah gagasan apabila hal tersebut dikembangkan dari gagasan sebelumnya yang telah diinovasikan oleh peneliti Pak. Gimana? Maaf, Nining putus-putus. Saya ulangi. Apabila sebuah ide atau gagasan tersebut dikembangkan dengan basis yang berbeda dari gagasan inovasi Halo Nining. Nining, maaf Nining. Suaranya putus-putus Nining. Mungkin untuk Nining bisa pertanyaannya bisa melalui kolom chat saja, soalnya putus-putus. Ya mungkin kendala jaringan ya ini ya. Jaringannya tidak stabil mungkin ya. Iya Bapak. Bisa disampaikan lewat chat ya.
Ya mungkin Nining terkendala jaringan. Mungkin untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mungkin saya izin bertanya nih Pak. Izin bertanya Pak, boleh nggak sih Pak kalau misalnya kita ini mengambil ide dari kakak-kakak sebelumnya, dari tim-tim sebelumnya yang mungkin udah menang dari PIMNAS atau gimana, dan kita itu gimana ya Pak, nyiptain ini Pak, mungkin bisa kayak berbasis yang lain gitu Pak. Idenya kita kembangin lagi gitu boleh nggak sih Pak? Ngambil dari ide-ide yang udah pernah menang sebelumnya. Ya, boleh, tidak masalah ya. Mungkin tadi juga salah satu kalau saya tangkap awal pertanyaan dari ini kayaknya seperti itu juga ya. Jadi kita mengembangkan ide dari ide-ide yang sudah ada sebelumnya atau yang sudah menang PKM sebelumnya ya boleh ya. Karena mengembangkan bukan dengan yang sama dan kalau sama kan nanti plagiasi. Misalkan sama itu gini, teknologinya sama atau prototipenya sama hanya digunakan di kondisi yang berbeda. Nah, atau misalkan dulu penelitiannya dia dilakukan misalkan di Jogja, kemudian saya bawa ke Malang, lah itu yang mungkin tidak boleh. Tapi di sini namanya pengembangan, ya inovasi kan seperti itu, beda dengan invensi ya, Dek ya. Invensi itu memang kita menemukan sesuatu yang benar-benar baru. Tapi kalau inovasi itu memang kita mengembangkan dari beberapa yang sudah ada, ya kan? Atau kalau bahasanya orang di ini ya, ATM ya, amati tiru modifikasi gitu kan. Jadi kita ngambil ide-ide yang sudah ada, kemudian kita kembangkan, ya kita tambahkan 1, 2, 3 parameter, tambahkan 1, 2, 3 sensor misalkan ya, ada ditambahkan sensor ininya, kemudian ditambahkan pakai metode yang lain yang dia lebih, misalkan energinya lebih sedikit, nah itu sudah disebut dengan yang berinovasi. Ya. Jadi itu disebut sebagai dengan plagiasi. Makanya saya katakan kayak di ini tadi ya, ini ya yang saya share tadi yang ini, nah ini kan tadi bisa juga dia dalam apa namanya satu mana ini kelihatan ya, Dedek ya. Nah ini kan dia dari satu topik yang sama, gitu kan? Dari satu topik yang sama, misalkan kayak ini dulu saya masih ingat betul itu ya, ada di Bali itu penelitian terkait bunga telang. Tidak tahu ya bunga telang ya, yang warnanya biru itu, yang di situ diteliti ternyata bisa menanggulangi kanker. Ya. Saya lupa kankernya apa gitu ya, entah kanker serviks atau kanker apa, pokoknya bisa menanggulangi kanker. Nah, tahun ini yang banyak lolos ke PIMNAS itu kalau kita lihat dari judulnya pasti juga ada di atas 5 judul itu yang atau ya 3, 4 sampai 5 judul itu yang menggunakan bunga telang juga. Jadi bunga telang masih dieksplor, dibuat ada alat ekstraksinya. Nanti ada yang dikembangkan untuk diserbukkan kemudian di PKMK-kan. Ada yang dia membudayakan bunga telang itu di UKM atau di mitra, kemudian dia jadi PKM M atau PKMT nanti seperti itu. Nah sebenarnya kan ini juga dari karakteristik ini kan itu bisa juga dari satu bidang yang sama, hanya saja memang di situ apa namanya pengembangannya kita apa yang ditambahi. Jadi tidak sama persis ya. Dan ini juga adik-adik harus ingat bahwa terutama PKMKC gitu ya, itu tidak boleh ketika sudah ada di luar negeri, kemudian kita adopsi di dalam negeri. Misalkan kita tahu dari tadi CNN, kita dari Tech Insider, kita tahu dari luar, dari YouTube yang sudah ada alat itu di sana, kemudian kita buat di Indonesia dengan mungkin harga yang lebih murah itu tidak boleh. Jadi itu bukan termasuk berinovasi. Ya, kecuali kalau kita dari situ sumber inspirasi dari situ, kemudian kita tambahkan beberapa fitur yang lain, lah itu boleh. Tapi kalau sama persis, di luar ada, ya alatnya ada, hampir sama persis fungsinya juga, nah kita buat lagi di Indonesia itu yang mungkin nilai inovasinya yang rendah. Ya, seperti itu. Nah, itu tadi yang mungkin juga menjawab dari Nining tadi ya, yang dikatakan plagiarisme itu ya. Kalau memang di situ ada satu atau lebih dari satu ya, yang berbeda dengan inovasi sebelumnya, itu bisa dikatakan dia tidak plagiarisme. Sama kayak paten kan gitu. Paten misalkan saya punya alat paten ya,
misalnya mematenkan satu alat. Nah, kemudian kalau memang nanti dari kan paten saya nanti akan dipublish ya di sumbernya di DJKI misalkan. Nanti ada orang yang tinggal nambahi, misalkan saya punya alat ekstraksi, ya bentuknya tabung. Nanti ada orang yang membuat alat ekstraksi bentuknya tabung tapi tidur terus ditambahkan keran di sini, ditambahkan ini, ya sudah jadi paten lagi gitu kan. Sudah berbeda, bukan plagiarisme juga. Nah, seperti itu. Jadi memang yang dikatakan plagiarisme itu kalau sama persis ya, desainnya sama, fungsinya sama, dan kemudian cara kerjanya sangat mirip, ya itu bisa masuk ya, itu wilayah abu-abu sebenarnya, tapi bisa masuk ke yang plagiarisme. Tapi saya kira kita tinggal dari ide-ide yang sudah ada, dari inovasi kakak tingkat 2-3 tahun lalu atau sebelum-sebelumnya, kemudian kita kembangkan lagi, ya kita tambahkan parameter, kita tambahkan sensor, kita tambahkan fungsi yang lain atau dengan tujuan untuk meminimalisir energi juga, ya itu boleh, itu termasuk tidak plagiarisme. Ya, seperti itu. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin dari Nining ada feedback. Atau dari teman-teman yang lain kalau mau memberikan tanggapan, dipersilahkan. Nah, juga menarik ya, tapi hati-hati ya. Tadi mungkin juga ada menarik. Boleh kita mengambil dari topik yang sebelumnya sudah menang-menang juga. Tapi kalau topik itu terus berulang di tahun yang sama, artinya gini, seperti kemarin ya. Tahun kemarin yang menang itu terkait bunga telang. Kemudian sekarang kita mengajukan bunga telang lagi. Nanti kalau kita mengajukan lagi, itu pasti susah untuk ini ya, untuk bisa lolos atau menjuarai di PIMNAS. Mungkin lolos di PIMNAS sudah paling mentok, tapi untuk menjadi juara itu kan susah. Itu juga saya alami ya, saya amati ada dulu tim dari UGM juga dia membuat ini kursi roda yang canggih untuk penderita disable gitu kan. Kursi roda itu kaki buatan dan juga ada kursi roda kalau nggak salah. Nah, kemudian di tahun berikutnya dia dikaji juga, tapi dia hanya mengembangkan, jadi namanya sama, alat prototipe ini, tapi cuma ada versi. Kalau dulu versi 1.0, ini versi 2.0. Ya, dia lolos PIMNAS, tapi begitu di PIMNAS langsung ditanya, bedanya dengan yang lalu apa? Karena juri itu sudah tahu, yang masih ingat betul, apalagi masih 1 tahun ya, masih ingat betul dulu-dulu yang menang PKM itu topiknya apa itu pasti ingat betul. Makanya kalau kita ingin ini ya, nanti juga bisa ada potensi juga juara di PIMNAS ya. Mungkin ngambil idenya yang 2 tahun sebelumnya. Jadi jangan baru 1 tahun yang kemarin, tapi paling nggak 2 tahun sebelumnya atau mungkin 3 tahun sebelumnya. Dan itu kan sebenarnya banyak juga potensi-potensi yang bisa diangkat lagi, yang bisa dikembangkan lagi sebenarnya. Ya, seperti itu. Ya, baik Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Dan mungkin sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi. Oleh karena itu, untuk mengakhiri sesi pertama kali ini, saya akan membacakan sedikit kesimpulan, yaitu PKM merupakan program kreativitas mahasiswa yang terdiri dari 3 jenis, yaitu PKM 5 bidang, PKM AI dan PKM GT, dan juga PKM Gagasan Futuristik Konstruktif atau PKM GFK. Ide untuk PKM bisa kita dapatkan dari pengalaman pribadi, lalu diidentifikasikan adakah masalah dan solusi, kemudian dikembangkan apakah dapat menyelesaikan, dan lainnya. Banyak sekali ide-ide untuk dunia per-PKM-an ini yang bisa kita dapatkan, yaitu melalui film, YouTube, dan lain-lain. Dan juga jangan lupa untuk selalu berpedoman kepada buku pedoman PKM, update info seputar PKM, dan juga lihat contoh-contoh proposal kepenulisan sebelumnya. Dan banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dari dunia per-PKM-an ini. Terima kasih kepada Bapak Angki Wayu Putranto untuk materi yang telah diberikan. Kepada Bapak, saya persilakan untuk mengambil waktu bebas.